wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kembali kepada Nabiullah Ibrahim dan Ismail putranya. Tidak ada orang yang mencintai anaknya seperti cinta Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail. Nabi Ismail alaihissalam ketika diletakkan di Mekah Al-Mukarramah bersama ibunya, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Ketika di Palestina, Nabi Ibrahim tak henti-hentinya siang dan malam berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Dan akhirnya Nabi Ibrahim merindukan juga putranya itu. Ketika rindu, dalam beberapa riwayat saat itu Nabi Ismail, yaitu usianya itu kira-kira 9, ada yang mengatakan 11 tahun. Itu putra yang ditunggu-tunggu, putra yang paling dicintainya, tidak pernah ketemu sekian tahun lamanya. Begitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam kembali mengunjungi Baitullah, ingin melihat anaknya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan untuk menyembelih, karena ini pada musim haji. Kemudian ini sosok Nabi Ibrahim itu bukan ayah yang otoriter, diktator, yang tidak cocok pada era milenial, di mana orang tua itu memerintahkan sesuka hatinya kepada anaknya. Nak, kamu harus begini, kamu harus begini, harus begini. Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam suatu saat bermimpi. Mimpinya itu sangat luar biasa, karena mimpi Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, wahai anakku sayang, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, anni adbah, aku akan menyembelihmu. Nah, ini sangat menarik. Nabi Ismail yang punya anak yang juga seorang nabi, walaupun anaknya itu belum dewasa, tapi Nabi Ibrahim itu membangun sebuah komunikasi yang interaktif, komunikatif, dialog, bukan monolog. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, bagaimana pendapat untuk mantara? Bagaimana pendapatmu? Kemudian dijawab, if al matu'mar, ayah laksanakan saja itu perintah Allah. Karena apa? Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jadi ayah itu harus baik dengan anaknya, anak juga baik. Karena apa? Ketika keduanya baik, maka ini akan membangun sebuah keluarga yang berkualitas, keluarga yang unggul, keluarga yang bahagia, keluarga yang sangat menyenangkan. Dan ini akan menjadi contoh sepanjang ayat kita, hubungan yang baik antara ayah dan anak itu akan menjadikan keluarga yang bahagia di dunia maupun akhirat. Ketika bermimpi, ternyata anaknya setuju. Begitu anaknya setuju dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah apa itu, yaitu menyembelih Nabi Ismail. Padahal orang yang paling dicintai. Tapi karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka rasa cinta itu kalah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Nabi Ismail alaihissalam, karena ini perintah Allah Subhanahu, maka Nabi Ismail siap. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika akan melaksanakan perintah Nabi Ibrahim, perintahnya akan disembelih, kemudian diganti dengan seekor domba. Akhirnya apa? Setiap pengorbanan yang dilakukan oleh seorang ayah, maka akan ada imbalan. Tidak menjadi korban terbunuh, tapi itu sebagai simbol bahwa kalau orang berkorban kambing, sapi atau onta, carilah yang terbaik, yang paling dicintai. Sebagaimana Nabi Ibrahim itu melaksanakan perintah Allah, tidak dilihat kanan kiri, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Nabi Ismail diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keluarga yang bahagia antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan kembali pada berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.